Bismillahirrahmanirrahim. Kaum muslimin, Bapak Ibu, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, alhamdulillah di pagi ini kita dapat kembali melanjutkan kajian perjalanan hidup setelah kehidupan di dunia ini. Sebelum kita masuk ke tema pembahasan, saya akan bertanya. Jadi kalau selama ini Pak Haji yang dari Amsterdam itu yang bertanya, saya diri sebagian dalam, maka pagi ini saya dulu yang bertanya. Baik, syukur. Bagi siapa yang menjawab akan saya kasih hadiah. Hadiahnya umroh, tapi berangkat sendiri lah. Hadiah dari saya buku. Buku siapa itu, Ustaz? Ini buku saya. Jadi selain buku yang 5 ini saya yang tulis, ada lagi buku putih judulnya Agar Mudah Segera Bermaut, juga saya yang tulis. Buku Sifat 20, ini saya juga yang tulis. Kalau boleh cerita sedikit, kenapa Ustaz tulis buku Sifat 20 itu, Ustaz? Boleh saya sebutkan alasannya, Bapak Ibu? Karena ada satu kelompok yang mengatakan Sifat 20 itu ajaran sesat. Mengapa? Karena tidak ada dalil. Itu yang menjadi alasan. Lalu kemudian saya berusaha untuk mencoba untuk menulis Sifat 20. Allah wujud kidam baqa mukhalafatunil hawadithi qiyamuhu binafsihi wahdaniyat qudrat iradat. Dulu waktu kecil itulah yang kita pelajari. Apalagi yang dari Sumatera Utara ada Al-Wasliyah. Al-Wasliyah pasti belajar Sifat 20. Bapak Ibu yang mungkin dari Jawa, dari NU, belajar Sifat 20. Dan pondok-pondok pesantren klasik maupun modern belajar Sifat 20. Dan ulama dari dulu belajar Sifat 20. Tak mungkin rasanya pelajaran itu keluar dari ajaran Islam. Tapi ada saja orang yang tidak senang. Lalu kemudian saya tulislah Sifat 20, judulnya Ketuhanan Mudah Paham Sifat 20. Isinya sederhana. Ayat Al-Quran, hadis Nabi, pendapat ulama. Ayat Al-Quran, hadis Nabi, pendapat para ulama. Dalil-dalil dibuatkan oleh pendapat para ulama. Itulah isinya. Mulai dari sifat wujud, wujud itu apa artinya, qidam itu apa artinya, dalilnya mana dari Al-Quran, dalilnya mana dari hadis, lalu kemudian apa pendapat para ulama. Jadilah buku tipis ini. Jadi buku ini kemarin saya ngaji dengan jamaah Al-Wasliyah yang dari Medan. Ya, mereka pelajari ini, Bapak Ibu. Nah, karena sederhana, tapi penyampaiannya dibuat sederhana mungkin. Nanti akan saya ajukan pertanyaan, ada 2. Yang satu lagi hadiahnya akhir zaman. Oh, akhir zaman. Ini saya juga yang tulis. Jadi kalau dihitung berapa buku Ustaz sekarang, Ustaz? Sudah 18 judul yang sudah dicetak. Kalau hitung semua 18. Ini 5, buku putih 1, 6, ini tambah 2, 7, ada lagi beberapa yang selalu saya bawa, yang saya letak di mobil. Jadi kalau ada yang bertanya, tinggal itu saja diberikan kepada mereka. Karena mohon maaf sekali Bapak Ibu, ada saja di antara umat Islam itu yang terkadang meragukan keilmuan ustaznya. Ada saja Pak. Sedikit cerita ya Bapak Ibu ya. Kemarin saya menyampaikan pengajian di satu masjid. Lalu kemudian kata, dia masih muda, mungkin umur 30 lah. Kata dia, saya kalau ngaji itu, Ustaz, kenapa saya suka ke sana? Karena Ustaznya selalu berdalil. Mesti ada dalil Al-Quran ataupun hadis. Suaranya bersih ya Bapak Ibu ya? Bersih ya.
Nah, hidup habis minyak gadget mati. ketergantungan dengan listrik satu, dengan internet satu, air satu. Nah, kalau air dari hujan, kalau internet manusia yang kontrol, listrik manusia yang kontrol. Oke, baik. Tadi sampai di mana? Disampaikan salah seorang yang ikut mengaji ketika itu selalu menanyakan dalil. Maka kemudian kita berilah penjelasan bahwasanya tidak ada pembahasan yang kita sampaikan kecuali tanpa dalil. Semuanya ada dalilnya Bapak Ibu. Maka mungkin Bapak Ibu yang hadir dari awal sampai terakhir kemarin selalu kita kuatkan dengan dalil. Oke, baik. Pertanyaan saya adalah, pengajian kita ini judulnya perjalanan hidup setelah kehidupan di dunia ini. Pertanyaannya, kajian yang saya sampaikan tergolong ke dalam kajian apa? Ada yang bisa jawab? Ya, silakan Ibu. Kajian tauhid. Oke, betul. Nanti saya jelaskan nanti. Yang mana Ibu mau? Yang sifat 20 atau akhir zaman? Sifat 20. Sifat 20. Tolong katakan. Ini ya, biar yang muda saja. Salah. Oke, baik. Kenapa saya bertanya begitu Bapak Ibu? Ada ternyata beberapa jamaah ketika kita jelaskan perjalanan hidup setelah kehidupan di dunia ini, dia menyangka kajian ini bukan kajian akidah. Karena tema besar di masjid itu kajian akidah bersama Ustaz Wandi Bustami LCMA. Ketika saya jelaskan tentang perjalanan hidup manusia, tiba-tiba Bapak ini ngomong, Ustaz, kalau Ustaz ngaji di sini bicara akidah saja, tidak usah bicara tentang perjalanan hidup. Saya jelaskan, akidah itu rukun iman. Rukun iman itu beriman kepada Allah. Ini salah satu akidah nih, masuk ke akidah. Rukun iman itu besar, luas. Akidah itu luas. Salah satunya rukun iman. Rukun iman itu ada 6. Beriman kepada Allah. Ini di sifat 20. Beriman kepada Rasul, beriman kepada kitab, beriman kepada malaikat, beriman kepada akhir zaman. Jadi masuk bab akidah nih Bapak Ibu. Tentang kiamat itu akhir zaman nanti. Termasuk bab akidah, dan beriman kepada takdir baik ataupun takdir buruk. Jadi dalam Islam itu ilmu itu 4 tonggaknya Pak. 4 tonggaknya Bu. Yang pertama tonggaknya tauhid. Macam masjid ni, tonggak pertama tu berarti cukup yang 4 ni, cukuplah ilmu kita. Kalau mau lebih bagus, jangan sampai kurang. Yang pertama tauhid, itu tonggak pertama tu. Saya sebutkan tadi tauhid atau akidah. Yang kedua fikih, atau tonggak yang kedua. Fikih itu halal, haram, mubah, makruh, kemudian sunnah, itu dia hukumnya. Kalau bid'ah bukan hukum. Oke, kemudian yang ketiga tonggaknya adalah tazkiyatun nafsi, tasawuf, penyucian jiwa. Yang keempat tonggaknya sirah, sejarah. 4 inilah. Saya ulang lagi, Islam itu tegak di atas 4 ini. Yang pertama ada akidahnya, yang kedua ada hukum fikih, hukum keluarga, hukum kehidupan sehari-hari, yang ketiga tentang penyucian jiwa, tazkiyatun nafsi atau tasawuf, atau orang yang bertarikat, terserah apa namanya, penting penyucian jiwa. Yang ketiga itu yang ketiga. Yang keempat tentang sejarah. Al-Quran itu juga itu isinya, tentang tauhid, tentang atau akidah, tentang hukum, dan tentang sejarah. Ada sedikit pembahasan tentang tazkiyatun nafsi.
Al-Quran itu 4 itulah isi pokok. Tafsir itu tambahan. Karena orang yang belajar akidah, balik lagi dia. akidah pasti mengambil dalil dari Al-Quran. Orang yang belajar hadis atau belajar akidah pasti mengambil dalil dari hadis. Jadi pasti itu semuanya. Begitu juga dengan fikih. Orang yang belajar fikih juga mengambil dari Al-Quran dan hadis. Jadi kajian tafsir itu tergantung nanti. Kalau ustaznya menafsirkan arahnya ke akidah, masuknya ke akidah. Kajian tafsir misalnya. Kajian hadis arahnya ke sirah, masuk ke sirah. Atau arahnya ke hukum, masuk ke hukum. Maka sementara pengajian kita di Rabu pertama dan ketiga khusus hanya tentang akidah dan khususnya lagi tentang perjalanan hidup setelah kehidupan. Baik. Boleh. Baik, alhamdulillah. Jelas di sini Bapak Ibu? Oke, baik. Pertanyaan yang kedua. Ada berapa tonggak pembahasan di dalam Islam? 4. Makanya jawab. Silakan Pak. Yang pertama. Ada. Tauhid. Tauhid. 1. Fikih. Tentang Fikih. Fikih. Fikih 1. Yang kedua. Tasawuf. Tasawuf. Tidak dulu. Berarti belum beruntung. Coba. Mati lagi lampu. Tauhid, fikih, tasawuf, sirah. Ya, silakan Pak Ketua. Ah, Silakan Pak Ketua pilih yang mana bukunya. Katanya nawa kan? Terakhir kita bahas tentang pertanyaan-pertanyaan di alam kubur. Nah, ada 8 pertanyaan. Pertanyaan tentang siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa agamamu, kemudian apa kitabmu, kemana kiblatmu, apa pedoman hidup dan siapa kawan. 8 inilah yang dirangkum oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, dalam kitab Nurul Salam. Baik, berikutnya ya nggak apa-apa, matikan saja sebagian Pak Ketua yang di belakang mungkin nggak ini supaya listriknya kuat. Oke, baik. Pembahasan berikutnya setelah pertanyaan itu diajukan, kemudian orang yang bersangkutan bisa jawab. Setelah itu bisa jawab, maka dia akan mendapatkan kenikmatan yang indah di alam barzakh. Jangan ada janji dengan Jensen. Judul kita pada pagi ini malam pertama di alam kubur. Gelap ya? Gelap. Betul tuh Ustaz. Sudah saya tandai tadi, malam pertama di alam kubur. Ya, bukan pas-pasan betul enggak. Memang saya cari tadi. Nah, ini kaitannya dengan materi sebelumnya. Pokoknya pertanyaan itu, kalau bagi orang-orang yang bisa menjawab, keadaannya berbeda sekali. Bagi orang-orang yang tak bisa menjawab, maka keadaannya pun sangat sulit. Tadi malam, saya pengajian tempat yang lain, mati lampu Pak. Foto sama jemaah. Saya kirim ke grup gelap. Apa kata kawan ini? Macam alam barzakh tadi. Saya jawab, alam barzakh itu tidak gelap, terang. Macam rumah kita hari ini. Alam barzakh itu terang Bapak Ibu. Makanya ada istilah dari para ulama, terangilah kuburmu dengan membaca Al-Quran. Jadi alam barzakh itu gelap atau terang? Terang. Bagi siapa? Bagi yang beramal. Hari ini rumahnya kalau punya genset terang, ya. kalau nggak punya genset Gelap. Nanti begitu juga di alam barzakh itu bagi yang beramal. Matilah dia. Bagi tak beramal macam inilah, gelap.
Jadi sebelumnya itu tentang pertanyaan. Alhamdulillah orang-orang beriman itu bisa jawab. Ketika mereka bisa jawab, maka kuburnya itu seperti doa yang dibaca oleh para ulama, Allahumma nawwir qabrahu kama nawwarta bainal masyriq wal maghrib. Ya Allah, terangilah kubur orang tua kami ini, sahabat kami ini, suami atau istri kami ini, seperti terangnya timur dan barat. Berarti dalam kubur itu tak gelap. Jangan katakan gelap. Habis minyak. Oke, baik. Tak apa-apa lah sekali-kali kita kembali ke tahun 80-an. Oke, baik Bapak Ibu. Suara saya kedengaran belakang, Bu? Kita perlu maju lagi? Maju. Enggak, oke, baik. Enggak kata Pak Abang. Oke, baik. Tadi sampai di mana tuh? Terang dalam kubur. Timur dan barat. Jadi dalam satu doa itu, mungkin Bapak Ibu perlu hafal nanti doa ini. Nanti saya tuliskan di WhatsApp Pak Zul, kirimnya. Salah satu doanya, Allahumma nawwir qabrahu, ya Allah terangkanlah kubur orang tua, kawan, suami, istri, anak, handap lain kami ini sebagaimana Engkau terangi timur dan barat. Allahumma nawwir qabrahu kama nawwarta bainal masyriq wal maghrib. Dan lapangkanlah kuburnya itu, Allahumma wasi' qabrahu kama wasa'ta bainal masyriq wal maghrib. Mungkin terlalu banyak tempatnya. Mungkin nanti kalau dirubah. Nanti putuskan nanti. Biasa gensetnya juga cukup. Tidak berminyak dua. Mudah-mudahan ntar lagi matahari terbit. Oke, baik. Lanjut kita, Pak. Lanjut. Pasang setibel, Pak. Kita mau terbang lagi. Pasang setibel, fokus ke depan. Nah, kemudian, ya Allah, terangilah kubur orang tua kami ini sebagaimana Engkau menerangi timur dan barat. Baik, Bapak Ibu. Yang kita bahas adalah alam kubur. Nanti harus dipahami juga, Pak. Bukan kuburan. Kalau kuburan nggak akan terang dia, Pak. Tetap akan gelap. Kuburan itu kecil, sempit, nggak akan terang. Jadi yang dimaksud terang di sini, yang dimaksud luas di sini adalah kenikmatan yang didapatkan oleh orang beriman ketika dia sudah tinggalkan dunia, berada di alam Kubur. Alam kubur. Ya, ibu-ibu, bahasanya alam kubur, bukan kuburan. Karena kalau kuburan itu masih di dunia, sementara alam kubur sudah tidak di dunia lagi. Tetapi alam yang keempat, alam arwah, alam rahim, alam dunia, alam barzakh. Maka di alam barzakh ini kita hidup. Nah, hidup kita di sana. Makanya kehidupan di alam barzakh ini kehidupan yang indah bagi orang-orang yang beramal, yang melakukan amal ibadah, dan tidak indah bagi orang yang tidak melakukan amal ibadah. Penentunya di barzakh itu adalah kehidupan dunia. Karena kata Nabi, innal qabra awwalu manazilil akhirah. Sesungguhnya alam kubur itu adalah perjalanan pertama. Jadi kalau kita meninggal, itu sudah masuk kita fase pertama menuju perjalanan alam gaib, alam akhirat. Faman naja minhu, siapa yang selamat di situ mudahnya. Kan ada keterangan Nabi, siapa yang tak selamat maka di situ dia mendapatkan kesulitan. Berarti selamat tidaknya seseorang bergantung dengan dirinya sendiri. Nah, baik. Yang kita bacakan di sini, baik. Yang kita bacakan di sini hadis riwayat Imam At-Tabrani. Nabi menyebutkan terlebih dahulu orang-orang yang tidak beramal. Nanti pahami hadisnya Bapak Ibu. An Abi Al-Hajjaj As-Sumali
dari Bapak Abu Al-Hadid As-Sumali qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul bersabda, yaqulul qabru lil mayyiti. Kubur berkata kepada si mayit, hina yudau fihi, ketika dia diletakkan di kuburnya. Ada dua pemahaman ini. Ada yang mengatakan memang kubur itu yang berbicara. Itu yang pertama. Memang kubur itu yang berbicara. Yang kedua, ada yang mengatakan ini kiasan. Karena kubur mau gimana bicara? Dia nggak punya mulut. Kemudian dia berbicara kepada siapa? Kepada si mayit, sudah mati pula. Kalau tak punya kubur, berarti nggak bicara dia. Kalau meninggalnya dibakar, dibuang ke laut, berarti nggak punya kubur. Maka itu sebabnya Bapak Ibu, tidak ada istilah 7 langkah meninggalkan kuburan malaikat mungkar nakir datang. Itu nggak ada istilah itu sebenarnya. Kenapa begitu? Karena kalau 7 langkah baru datang, berarti 6 langkah nggak datang. Kalau 5 langkah berarti nggak datang. Kalau kuburnya itu nggak ditinggal-tinggalkan, nggak datang-datang. Bisa aja bapak nih kan, karena PT-nya banyak. Kalau meninggal nanti dikontrak sapam untuk jaga kubur 10 tahun. Berarti nanti malaikat saya datang. Nggak datang-datang. Makanya pemahaman ini ada yang mengkiaskan. Oh, maksudnya ketika orang diletakkan itu bukan di kubur itu yang berbicara. Karena kalau berbicara kan mesti ada mulut, mesti ada ini dan itu. Maksudnya, ini sebagian ulama mengatakan, ketika mereka di barzakh sana, semua yang ada di situ menanyai dia. Termasuklah tadi malaikat mungkar dan nakir. Maka kenapa Nabi buatkan di kubur itu? Supaya akal manusia bisa menjangkaunya. Karena begini Bapak Ibu, perkara gaib itu tak bisa dijangkau oleh akal. Apa contohnya? Di masjid ini ada nggak malaikat? Ada. Bisa diterima oleh akal? Nggak bisa. Nggak nampak oleh akal kita. Tapi bisa diterima oleh akal karena ada dalil. Ada dalil inilah yang membuat kita yakin. Begitu juga dengan kehidupan alam selanjutnya, alam barzakh atau alam kubur. Kita hanya beryakin dengan dalil tadi. Maka ketika membahas seperti ini, kubur berkata, Nabi kiaskan seakan-akan kubur itu berbicara kepada mayit setelah diletakkan. Apa kata kubur? Di alam kubur ini maksudnya nih oleh sebagian para ulama. Ketika di alam kubur, maka mereka itu disambut. Yang disambut pertama adalah orang-orang yang tidak beriman atau yang melakukan dosa kemudian tidak bertobat sebelum meninggal. Ada garis bawahnya. Orang Islam juga tetapi melakukan dosa yang kemudian tidak bertobat sebelum meninggal. Kalau bertobat bagaimana? Kalau bertobat dia bersih Bapak Ibu. Taubat itu menghapuskan seluruhnya. Apa hadis Nabi mengatakan? At-taibu min zanbi, orang yang bertobat dari dosanya kama la dzanbalahu, seperti orang yang tidak memiliki dosa. Begitulah penyayangnya Allah. Kita ini tak lepas dari dosa Bapak Ibu. Ustaz pun berdosa, saya pun berdosa. Dulu waktu muda-muda, waktu jahil-jahil dulu tinggal juga kadang sholat, tinggal juga kadang puasa dulu. Tapi kemudian kita dapat hidayah, kita bertobat dan kita menyesali dan mengganti apa yang sudah kita lalu dan lewatkan dulu. Sholat tinggal misal dulu ganti namanya sholat qada, boleh nggak? Boleh. Puasa dulu ganti, sekarang boleh nggak? Boleh. Kenapa Ustaz? Ya maklumlah dulu kan terbelakang kita beda-beda Bu. Beda-beda Pak. Ada yang sudah baik dari kecil, alhamdulillah. Ada lingkungannya memang tak baik dari kecil. Di situ dia hidup, tak bisa disamakan. Lalu kemudian di umur 40 Allah beri dia hidayah, kemudian dia bertaubat. Nah, orang bertaubat ini kata Nabi seperti orang yang tidak memiliki dosa kecuali satu kesalahan, yaitu yang berkaitan dengan manusia. Punya utang ke Pak Ketua bayar. Satu. Punya utang ke tetangga kita bayar. Nah, itu nak lunas dia dengan amal ibadah. Tapi kalau buruk sangka kepada Allah, tinggal sholat, kemudian mungkin menggerutu, tak terima takdir, kemudian dia bertobat, maka itu dihapuskan oleh Allah SWT. Nah, yang kita ceritakan ini orang-orang tak beriman dan orang-orang beriman yang melakukan dosa dan tidak bertobat sampai dia meninggal. Maka ketika mereka diletakkan di kuburnya, di alam kubur sana, waihaka ibna Adam,
celakalah engkau wahai anak Adam. Ini kepada siapa tadi Bapak Ibu? Orang-orang tak beriman dan orang-orang yang melakukan dosa yang tidak bertobat sebelum meninggal. Waihaka ibna Adam, celakalah engkau wahai anak Adam. Ma gharraka bi, apa yang membuatmu tertipu daya terhadapku semasa hidup di dunia? Alam ta'lam, tak tahukah kamu, anni baitul fitnah, saya ini rumah yang penuh dengan ujian. Yang kedua pertanyaan kubur tadi, wa anni baitul zulma, saya ini rumah yang penuh dengan kegelapan. Saya sebut tadi. Gelap dia dalam barzakh sana karena tidak ada amal yang menerangi. Apa amal yang menerangi? Kita jelaskan nanti. Ini orang yang tidak ada amal, karena tak bertobat tadi, sehingga tidak ada yang meneranginya. Wa anni baitul wahda, dan sesungguhnya aku ini rumah menyendiri. Berarti di barzakh itu orang-orang beriman memiliki teman dan sahabat. Nanti kita bacakan hadisnya Bapak Ibu. Orang-orang beriman itu Pak, ketika dia meninggal dia tak sendiri. Di sana mereka berkumpul dengan sesama orang beriman. Karena di barzakh itu tempatnya dua saja. Orang-orang yang baik dikumpulkan di Illiyin dan mereka di sana bertemu satu dengan yang lain. Jadi saya, bapak, ibu, kalau jalannya sama, datuk moyang sampai ke atas, cucu cicit sampai ke bawah, jalannya sama, maka mereka akan dipertemukan. Walladzina amanu, orang-orang yang beriman, wattaba'athum, dan diikuti oleh zuriyat mereka, zuriyatum bi imanin, sama-sama beriman, datuknya beriman, neneknya beriman, ayahnya, dan terus ke bawah orang-orang beriman. Alhaqana bihim, kami pertemukan mereka. Jadi rupanya Bapak Ibu, orang beriman itu mereka dipertemukan lagi, dikumpulkan lagi sampai mereka dibangkitkan nanti. Nah, berpisahnya kapan? Ketika masuk ke alam akhirat. Di padang mahsyar baru kita berpisah dulu. Untuk apa kita berpisah? Untuk ditimbang, untuk dihisab, dan kita masing-masing di situ. Nanti di surga, kalau amalnya sama tadi, mereka akan bertemu kembali. Maka itulah kata Rasulullah terhadap orang yang tidak beriman dan pelaku dosa yang tidak bertobat tadi. Wa anni baitul wahda, ketahuilah wahai manusia, sesungguhnya saya ini rumah untuk menyendiri. Tak ada kawan bagimu di sini. Wa baitud dud, dan rumah yang penuh dengan ulat. Wa ma gharraka bi, kenapa engkau tertipu terhadapku ketika di dunia? Idza kunta tamurru bi fadda, dan karena engkau berlaku sombong ketika di dunia. Sombong di sini bukan sifat, tetapi karena mengingkari perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini keadaan orang-orang tak beriman. Gelap, banyak ujian, menyendiri, tak ada teman, dan di situ banyak kesulitan yang dia dapat. Lagi? Iya, coba ini. Isi banyak. Jangan ya. Udah. Lama lagi servis. Macet. Tahu hilang. Oke, baik. Biasa sekali. Dulu tak ada listrik. Minum. Ingkana muslihan, seandainya yang ditanya itu orang-orang baik, orang yang beriman, ajaba anhu mujibul qabri, maka di sana ada maka di sana ada penjawab kubur. Kalau saya ilustrasikan, kita di alam kubur. Kemudian tiba-tiba orang beriman itu ditanya. Ternyata di sana sudah ada yang mewakili kita untuk menjawab. Namanya mujib penjawab kubur. Kalau bahasa kerennya Bapak Ibu, ada lawyernya di situ. Ada lawyer. Jadi kita nggak perlu jawab, Pak. Kalau terdakwa itu dia nggak perlu jawab, sudah ada yang menjawab. Namanya dalam hadis itu mujib itu penjawab kubur. Jadi kan kubur bertanya,
Saya ini rumah penuh kegelapan, saya ini rumah yang menyendiri, saya ini rumah yang penuh fitnah dan rumah penuh ulat. Kata kubur, penjawab kubur tadi, kalau orang itu orang baik, fayaqul ara'aita, kata penjawab kubur tadi, ara'aita in kana mimman ya'muru bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar. Wahai kubur, seandainya yang kau tanya itu orang yang mengajak kepada yang baik dan mencegah kepada yang mungkar, apa pendapatmu? Kau kubur itu berkata, fayaqul qabru idzan, kalau begitu aqulu ilaihi hadara, maka aku akan menjadi hijau baginya, wa ya'udu jasaduhu nuran, dan jasadnya itu bercahaya. Makanya saya katakan dari awal, orang beriman fisik ini memang habis di tanah, tetapi Allah SWT akan ganti dengan fisik yang baru di barzah, dan fisik itu berupa cahaya terang sekali. Wa yas'adu ruhuhu ila rabbil alamin, kemudian rohnya itu kembali kepada Tuhan semesta alam dalam keadaan bercahaya. Maka di sanalah dia mendapatkan kenikmatan yang luar biasa. Jadi mereka ini Bapak Ibu, ketika ditanya tadi, dijawab oleh penjawab kubur itu. Penjawab kubur inilah yang terus menjawab, sehingga kubur tadi tidak lagi bertanya kepada orang-orang beriman. Faqala rajul, seorang berkata, ya Abul Hajjaj, wa man faddal, wa Abul Hajjaj, apa itu orang yang sombong? Qala alladhi yuqdimu rajulan wa yu'akhiru ukhra kamiskati yadi al-akhi ahyanan wa huwa yawma idzin yalbasu wa tahayyau. Belajar menjawab, yang mendahulukan satu kaki dan mengakhirkan kaki lainnya, sebagaimana kadang-kadang cara berjalan. Maksudnya di sini, orang-orang yang dimaksud sombong tadi adalah mereka yang tidak mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang menjadi pertanyaan-pertanyaan bagi kubur terhadap penghuni kubur. Berikutnya, fa'idha dufinal abdul mu'min, apabila seorang hamba yang beriman ditanya, qala lahul qabru, maka kubur itu berkata, marhaban wa ahlan, selamat datang wahai keluarga. Ahlan itu dari kata ahli. Jadi rupanya orang beriman itu disambut Bapak Ibu. Ahlan, marhaban. Marhaban itu artinya apa? Selamat datang. Kata marhaban, selamat datang, yang bermakna selamat datang, bukan hanya selamat datang, tapi saya terima engkau dengan lapang dada. Itu maknanya marhaban. Marhaban ya Ramadan, wahai Ramadan, saya terima engkau dengan lapang dada. Nah, ternyata kubur itu mengucapkan hal yang sama kepada orang-orang beriman. Marhaban, selamat datang engkau wahai si fulan, wa ahlan, dan engkau menjadi keluarga. Ama in kunta la ahabba may yamsi ala zahri ilayya. Engkau itu, kata kubur, adalah orang yang paling aku suka ketika berjalan di atas bumi. Siapa yang dimaksud sini? Mereka yang senantiasa berjalan di atas kebaikan, mereka yang senantiasa berjalan menemui rumah Allah, mereka yang senantiasa berjalan membantu hamba-hamba Allah. Artinya orang melakukan kebaikan. Kata kubur, engkau inilah dulu di dunia orang yang paling aku suka. Sekarang engkau yang aku cinta ketika ini. Fa'id, maka sekarang wulitukal yaum, segala perkara-perkaramu dilimpahkan kepadamu. Jadi ini orang tak perlu lagi Pak, karena lawyernya sudah banyak. Karena perkara-perkaranya itu tidak ada lagi ngurus, limpahkan kepadaku. Wasirta ilayya fasatarasali'i bika, maka tengoklah apa yang akan aku buat untukmu. Qala, kubur itu berkata, fayattasi'u lahu madda basarihi, kuburnya itu kemudian seluas mata memandang. Ingat Bapak Ibu, kubur yang dimaksud bukanlah di tanah. Kalau tanah itu tidak akan luas dia, tidak akan bicara dia, kan gitu-gitu juga. Apalagi kuburan di peti misalnya, apalagi dibakar, enggak itu yang dimaksud. Ini perkara enggak itu. Lalu kemudian itulah kata kubur tadi, wahai hamba yang beriman, tengoklah apa yang kulakukan kepadamu. Kemudian tiba-tiba kuburnya itu meluas sejauh mata memandang. Wa yuftahu lahu babun ilal jannah, kemudian dibukakanlah bagi orang itu atau ditampakkan kepada orang itu pintu surga. Itu yang kita tengok Bapak. Jadi sebenarnya tidak menakutkan.
Bahkan bagi orang yang beriman itu menggembirakan. Karena ketika dia cukup, sangat menggembirakan. Nah itulah, diluaskan kuburnya itu sejauh mata memandang, kemudian dibukakan baginya pintu surga. Sehingga disitulah dia merasa bahwasanya sangat pendek sekali kehidupan di barzakh. Karena hidup senang, makanya mereka berkata kepada penjaga kubur itu, ya Allah, irji ila ahdi, kembalikan aku keluargaku. Aku mau beritahu bahwasanya betapa indahnya kehidupan di sini. Aku ingin kasih tahu kepada harta-hartaku betapa indahnya kehidupan di sini. Irji ila ahli wa mali, kembalikan aku ke dunia. Aku ingin beritahu. Tapi kata Allah, tidak bisa. Karena kamu sudah berada di barzakh, kamu berada di sini sampai datang hari kiamat. Itulah yang kita tengok, yang kita alami, yang kita rasakan sampai nanti datangnya hari kiamat. Kalau orang tanya dalil, mana dalilnya? Ini kita bacakan tadi. Bagi orang beriman. Bagi orang tak beriman bagaimana? Wa idza dufinal abdul fajir awil kafir. Apabila dikuburkan orang-orang yang pendosa yang tidak bertobat dan orang-orang kafir, qala lahul qabaru, kubur berkata, la marhaban, tak ada ucapan selamat datang bagimu, wala ahlan, tak ada kompromi-kompromi keluarga hari ini. Ama in kunta la abghada may yamsi ala zahri ilayya, adapun engkau ini orang yang paling aku benci ketika berjalan di atas perutku di dunia. Fa'id, maka sekarang wuditu kal yauma, segala perkaramu itu aku yang pegang. Fasatarosoni ibika, maka tengoklah apa yang aku lakukan kepadamu. Qala fayaltaimu alaihi, lalu kemudian kuburnya itu menyempit. Hatta yaltaqi alaihi wa takhtalifu adlahu, sampai tulang rusuknya saling menikah. Ini ada dua makna nih Bapak Ibu. Makna hakiki memang kubur itu yang menyempit. Tapi para ulama lebih kepada makna majaz. Bukan kubur itu yang menyempit, tetapi orang itu mendapatkan azab di alam kubur atau alam barzakh. Mendapatkan azab di alam kubur atau di alam barzakh. Nah, karena kalau kubur tak dia besar, tak dia kecil, begitu aja ukurannya. Panjangnya 7 kaki, lebarnya 3 kaki. Begitulah terus. Di sini dia menyusut karena di bawah tadi ada lahat, di timbun tanah. Itulah mungkin kubur. Tapi kita bukan di kuburan itu. Kuburan itu hanya tempat jasad. Jasad kita ditanamkan berada di kubur. Kalau jasadnya tak ditemukan, seperti saudara-saudari kita yang di Sumbar hari ini, mereka tak punya kubur, maka tetap berada di alam kubur, makanya disebut dalam kubur. Jadi sangat berbeda sekali keadaan orang-orang yang beriman, yang beramal saleh, dan disambut mereka sambutan yang meriah. Selamat datang wahai hamba Allah. Hari ini seluruh perkaramu aku yang urus. Hari ini apapun keinginanmu aku yang tanggung. Lalu kemudian tengoklah, kata kubur tadi, aku akan buatkan istimewa untuk. Seperti apa istimewanya? Luasnya kubur itu sejauh mata memandang. Indah begitu Pak. Kemudian dibukakan baginya pintu surga tadi Bu. Maka mereka dikatakan dalam riwayat lain, nam kanaumatil arus, tidurlah engkau seperti tidurnya para pengantin. Ada yang menakutkan Pak? Gak ada Pak. Makanya pengajian kehidupan dalam barzakh kalau disampaikan secara utuh, gak takut. Tapi kalau dulu waktu penyampaian dalam barzakh ini, kalau nanti kita melihat datang malaikat membawa pan, biasa begitu, dipukul kepalanya hancur. Tentu yang senior-senior itu menggeletik dia Bapak. Karena yang disampaikan yang itu saja. Padahal kabar gembiranya begitu banyak. Ini saya sebutkan tadi. Makanya saya katakan dari awal, mesti disandarkan kepada dalil. Karena saya belum ke sana, Bapak Ibu kita belum ada ke sana. Informasi itu hanya berdasarkan dalil Al-Quran ataupun hadis Nabi. Ajalah yang menjadi penggembira bagi kita. Kenapa Bapak Ibu mau jauh-jauh umroh habis duit 30-40 juta? Ingin nanti aman. Kenapa Bapak Ibu mau sedekah karpet, sedekah ini, sedekah itu?
karena menerangi orang tuanya di alam barzakh. Nah, siapa yang mengatakan itu? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dari mana Rasul itu tahu? Ucapan Rasul itu dari Allah. Jadi bukan dari dia. Karena Rasul katakan dalam ayat Al-Quran katakan, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Sesuatu yang disebutkan oleh Nabi itu berdasarkan wahyu. Karena ada orang bertanya, Bapak Ibu, dari mana Nabi itu tahu, Ustaz? Kok bisa Nabi itu tahu? Ustaz kan baca hadis. Kok Nabi itu tahu, Ustaz? Emang Nabi dah pernah mati? Kan Nabi belum pernah mati, Pak. Baru dia sampaikan. Saya jawab, karena informasi dari Nabi itu datang daripada Allah. Datang daripada Allah. Allah tahu nak perkara gaib? Ya jelas. Alimul ghaibi wasyahadah. Allah itu mengetahui seluruh yang gaib dan seluruh yang nyata. Inilah yang membuat kita yakin dengan amal-amal. Sebab Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, seluruh amal baik, yang berkorban, apalagi yang haji, yang bersedekah, yang berwakaf, seluruh amal di dunia ini bentuknya abstrak. Apa abstrak itu? Nggak nampak dia, Pak. Nggak ada nampak amal kita nih, Pak. Kapan amal itu dinampakkan? Setelah kita berpindah ke alam yang lain. Makanya di dunia ini disebut dengan darul amal, tempat beramal. Alam barzakh dan akhirat disebut darul jaza, tempat untuk dibalas. Mungkin Bapak Ibu di sini ada yang pensiunan, masih terima gaji, Pak? Masih. Tapi Bapak nggak kerja lagi, kok bisa terima gaji? Udah kerja duluan. Penghargaan. Kenapa terima gaji, Pak? Jawabannya sederhana, Bu. Karena apresiasi negara. Dia sudah mengabdi ke negara ini sekian puluh tahun, walaupun dia nggak bekerja lagi tetap di gaji. Kita pun begitu di dunia ini. Kapan Allah apresiasi? Setelah kita tinggalkan dunia ini. Nanti kita terima hasil saja. Hasil-hasil itu. Nah, hasil yang kita dapatkan itu kita nggak perlu kerja lagi. Kita nanti di barzah itu perlu kerja lagi nggak, Ustaz? Enggak. Perlu sedekah lagi enggak? Perlu beramal lagi? Di sana tidak ada yang namanya amal. Di sana hanya menerima daripada apa yang sudah kita buat. Maka itulah sambutan daripada penghuni barzakh tadi atau kubur tadi. Dia sambut di hari pertamanya. Di hari pertama kita di sana atau malam pertama kita di sana, orang yang beriman, marhaban bikum, selamat datang, selamat datang. Ahlan wa sahlan, saya ingin menjadi keluargamu, menjadi tempatmu. Aku pun menjadi luas dan sejauh mata memandang, dan aku menjadi hijau. Makanya kalau orang bermimpi, Ustaz, saya bermimpi, Ustaz, saya bertemu dengan ayah saya itu di tempat taman yang indah sekali, hijau. Kenapa taman, Ustaz? Taman itu bahasa Arabnya Bapak Ibu raudhah. Allahumma ja'al qabrahu, jadikanlah alam kuburnya itu raudhatan min riyadil jannah, taman daripada taman surga. Belum ke surga, Pak, baru di tamannya. Maka digambarkan hijau. Maka dalam hadis ini jelas Rasul katakan, kalau dia Rasul mengatakan tentang perkataan kubur tadi, kalau dia itu orang-orang baik yang beramal soleh ketika di dunia, hadarah, aku menjadi menghijau untuknya. Apa makna yang menghijau? Indah bagi mereka. Kalau mereka tidak termasuk orang yang beriman, itulah tadi. Aku akan menghimpit, aku akan menjepit. Maksudnya akan mendapatkan azab setelah itu. Karena nanti setelah ini masuk ke pembahasan nikmat-nikmat kubur, apa saja poin-poinnya, dan kita menghindari azab kubur. Dua kubur. Nikmat kubur, apa saja nikmat yang akan kita peroleh, dan apa saja yang akan didapatkan oleh orang-orang kafir ketika mereka tidak beriman setelah meninggalkan kehidupan di dunia ini. Terakhir, kemudian innamal qabru, kubur itu antara dua saja,
Rawdatun min riyadil jannah, taman-taman surga bagi orang yang beriman, atau hufratun min hufaril niran, atau lubang daripada lubang api neraka. Duanya Bapak Ibu. Yang dua ini tergantung kepada pribadi masing-masing. Mengaji di sini siapa yang paksa enggak? Enggak. Kita ingin sendiri. Bapak Ibu sholat dipaksa? Enggak. Bapak Ibu baca Quran dipaksa enggak? Enggak. Berzikir dipaksa enggak? Kita enggak ada dipaksa. Cuma pengurus menghimbau saja. Mari Bapak Ibu kita sama-sama beramal, kita mengaji, kita zikir, kita wirid, kita berkorban. Kalau korban istimewa lagi. Kurban itu Bapak Ibu, ini sebagai penutup mungkin. Kurban itu Nabi sebutkan, istafrahu dohaya, berkurbanlah kalian dan cari yang terbaik. Fa innaha maqayakum yaumil qiyamah. Karena hewan kurban itu akan menjadi tungganganmu di hari kiamat. Jadi ada orientasi akhirat kurban itu. Kalau orientasi dunia, terjalin silaturahim. Orang-orang yang tak pernah dapat daging, setahun tak pernah makan daging, dia ketika hari raya kurban inilah dia baru dapat makan daging. Itu orientasi dunia, terjalin silaturahim. Ada orang yang tak pernah ke masjid Pak, tapi pas pembagian kurban kebetulan dipotong di masjid, ke masjid orang. Di Palas tempat saya tinggal pun tak pernah nampak wajahnya ke masjid. Sampainya suatu ketika rupanya di masjid itu ada kegiatan ini, kegiatan itu. Besoknya dia ke masjid. Itu satu syiar Pak, salah satu syiar. Dan kalau ada orang yang non-muslim minta ingin kurban itu dikasih tak? Kasih aja kalau lebih. Di Palas tuh Pak, tempat saya tinggal, itu 60-40 tuh. Makanya di sana ada pastoran namanya, nama daerahnya. Dan gereja banyak situ. Pergilah yang Simpang Minggu. Kita tak kenal wajahnya, nampak wajahnya Pak, wajah Melayu, wajah ya, dan tak tahu dia masjid. Tapi ketika dia minta dan lebih, kita kasih aja. Karena bersedekah itu kepada siapa saja, selama itu berlebih, selama itu masih ada dan cukup. Karena mereka sebagai warga negara Indonesia terdata sebagai RT RW punya hak. Nah kita mungkin kalau berlebih kita kasih, tapi tentu kita utamakan orang-orang Islam terlebih dahulu, karena untuk mengadakan silaturahim. Nah mereka disitulah ternyata mendapatkan hidayah. Senang mereka akhirnya ke masjid. Ini orientasi duniawi. Orientasi akhiratnya, disitulah Allah SWT telah akan berikan tunggangan kepada orang yang berkorban ketika di dunia. Apa kesimpulan para ulama? Kalau hewan kurban itu tidak dihisab dan dia terus melangkah sampai ke surga, maka tentu orang yang di atasnya itu ikut terbawa. Itu Pak. Karena hewan dihisab enggak? Enggak dihisab. Yang dihisab itu kan jin dan manusia saja. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Karena diperintah jin manusia itu untuk beribadah. Kalau hewan kan tidak. Makanya ada aturan bagi hewan itu. Nah, kalau hewan itu sampai ke surga nanti, maka kemudian orang yang menunggangnya pun pasti terseret, terbawa juga ke surga. Dan masuk surga itu tidak sendiri-sendiri, berkeloter-keloter Pak, bergerombolan. Tengok dalilnya Bu, Quran surat yang ke-39 Az-Zumar, ayat yang ke-70, 71, 72, 73. Orang beriman itu kata Al-Quran, wasiqal ladzina taqaw ila jannati zumara. Orang-orang beriman itu digiring menuju surga berkelompok dan berkelompok-kelompok. Kalau kita gambarkan di dunia ini, yang masuk surga kloter pertama jamaah Masjid Al-Furqan masuk. Alhamdulillah. Itu maknanya itu Pak. Tengok ayatnya. Surat apa tadi Bu? Az-Zumar ayat mulai dari 70. Nah, tengok di 1 di 2. Orang kafir pun begitu. Orang kafir masuk. Yang pertama Netanyahu masuk. Habis itu Joe Biden masuk. Ini ada tuh yang membantai saudara kita yang berada di Rafah hari ini. Allah itu Maha Adil sesuai dengan apa yang kita buat tadi. Baik, inilah ya, yang dijelaskan oleh para ulama bahwasanya di barzakh itu sambutan pertama
penentu. Hari pertama tu baik, maka berikutnya dia akan baik. Terus baik sampai kapan? Sampai datang hari kiamat. Tapi kalau hari pertama kesannya sudah buruk, maka dia mendapatkan kesulitan. Adakah yang membantu dia? Ada. Apa yang membantu dia? Pertemuan selanjutnya, pertemuan berikutnya kita jelaskan insyaAllah. Baik, sebelum Pak Haji itu bertanya, saya bertanya lagi. Ini ada satu lagi hadiah. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pertanyaan saya, bahwasanya orang yang meninggal itu berpindah dari alam dunia ke alam barzakh, ya kan? Apa arti barzakh? Silakan Ibu. Pemisah. Ya, terima kasih Ustaz.